Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan pemateri lagi. Namanya Kak Fikri dari Perikanan Universitas Padjadjaran Bandung gitu ya. Oke, Kak Fikri silakan kenalan dulu sama adik-adik. Ya, halo semuanya adik-adikku yang saya cintai. Perkenalkan, nama aku Muhammad Fikri Pijarandia. Aku asal dari Sukabumi Selatan, dan sekarang aku menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Perikanan 2019. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak Fikri sudah bergabung di kelas online kita. Jadi kakak ini mengenal Kak Fikri karena dulu waktu dia masih SMA, jadi kakak masuk gitu ya ke kelasnya Kak Fikri, sama sosialisasi kampus gitu juga ya. Baik Kak Fikri, untuk mempersingkat waktu, pertama-tama kita akan membahas tentang biaya kuliah. Jadi berapakah biaya kuliah yang harus dibayarkan ketika kita mengambil jurusan perikanan di Universitas Padjadjaran ini? Jadi untuk masalah biaya kuliah ataupun UKT itu tuh dimulai dari UKT 0 tuh UKT 0 tuh berarti kita gak bayaran ya, dapat beasiswa bidik misi. Terus untuk UKT 1 atau golongan 1 tuh sekitar 500.000, nyampe ke golongan 9 itu sekitar 9 juta pokoknya. Kisaran dari 500.000 ke 9 juta. Tapi jangan khawatir karena di Unpad tuh sebenarnya untuk biayanya itu disesuaikan dengan gaji orang tua gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin orang tuanya gajinya gak terlalu besar, disesuaikan juga dengan UKT-nya. Misalkan masuk ke golongan 1 ataupun 2 gitu. Oke, siap. Nah, jadi buat adik-adik yang belum tahu apa itu UKT, jadi UKT itu uang kuliah tunggal. Nah ya, jadi uang kuliah tunggal itu dibayarkan tiap awal semester dengan jumlah yang sama di tiap semesternya gitu ya. Jadi nih kalau misalnya adik-adik nih kita ya misalnya kalau adik-adik berbayar ya syukur-syukur adik-adik dapat bidik misi kayak Kak Fikri. Nah kalau misalnya adik-adik berbayar itu kan tadi Kak Fikri bilang dimulai dari 500.000 ya, per semester. Nah jadi kalau misalnya adik-adik dapat UKT 500.000 per semester, berarti 3 kali aja tuh, misalnya kuliahnya 8 semester, 5 kali 8 sama dengan 4 juta kan. Nah jadi adik-adik mengeluarkan kerja, ya kan? Iya benar. Iya, jadi adik-adik mengeluarkan uang sekitar segitu, gitu ya. Nah itu untuk biaya kuliah. Nah kita akan bercerita sedikit dulu nih tentang bidik misi. Gimana Kak Fikri dapat bidik misi ini? Oh iya. Sebenarnya dapat bidik misi itu gampang-gampang susah sih Kak Aden. Jadi dimulai dari kita daftar SNM itu, kita juga daftar kayak bidik misinya gitu. Jadi berbarengan dengan kita daftar SNM atau SBM, kita tuh udah punya kayak kode bidik misi kita. Nah ketika kita punya kartu bidik misinya, kita juga kalau keterima di kampus tersebut otomatis terdaftar sebagai mahasiswa bidik misi. Dan mungkin untuk persyaratannya, kalau pas tahunan kakak ya, itu lumayan ribet juga sih, kayak bikin SKTM, surat keterangan tidak mampu ya. Nah, terus selip gaji, terus kayak NPWP itu inilah. Dan pokoknya kalau sekarang kan beda lagi, kayak ada KIPK. Apa tuh? KIPK kuliah itu kartu Indonesia pelajar kuliah gitu. Jadi untuk sekarang tuh mungkin bisa daftar online juga di KIPK. Daftarnya itu udah ditutup, gak tahu gak untuk tahun ini gitu. Oke. Soalnya kurang tahu juga untuk mekanisme pembuatan KIPK itu seperti apa gitu. Oke, siap. Jadi itu ya adik-adik yang harus kalian persiapkan kalau misalnya kalian pengen dapat bidik misi gitu ya. Nah, tapi jangan sampai di sini aja ya. Jadi kita membahas beasiswa akan disampaikan di beberapa waktu ke depan ya. Karena memang bahas beasiswa kita akan memberikan waktu yang khusus. Jadi ini mah hanya selingan aja karena Kak Fikri dapat beasiswa bidik misi gitu ya. Nah, Kak Fikri dapat beasiswa bidik misinya selain kuliah gratis, itu kan dapat per bulan ya? Iya. Berapa tuh per bulannya? Per bulannya itu 700.000 ya? 700.000. Nah, ya kenapa 700.000? Memang biasanya disesuaikan dengan
daerah karena beda-beda ya. Kalau di Jogja itu 650 malah Kak. Oh. 650. Kalau nggak salah kalau makin mahal tuh kalau nggak salah di Jakarta sih. Iya kan. Agak tinggi gitu, tapi nggak tahu berapa gitu ya. Jadi kalau di Bandung itu 700. Kalau di Jogja sendiri yang dapat bilik misi itu 650-an gitu ya. Oke, itu Kak tentang biaya kuliah. Lanjut kita tentang biaya hidup sama tempat tinggal. Oke, untuk biaya hidup mungkin yang pertama kita juga harus memikirkan kos ya. Iya, betul. Nah, untuk kos di Bandung sendiri, di daerah Bandung ya sekitar 4 juta sampai 7 juta. Ada per tahun ya, per tahun. Terus untuk di Unpad sendiri, kalian untuk semester awal-awal tidak perlu memikirkan biaya kos. Karena di Unpad tuh fasilitas anak bidik misi itu udah disediain asrama. Tapi asramanya itu cukup luar biasa menurut aku, kayak hotel bintang 3 lah. Masya Allah. Unpad. Asli Unpad ya. Terus kalau asrama di Unpad itu kayak hotel bintang 3 kalau menurut aku, bertingkat, ada 3 tingkat. Nah itu khusus anak-anak bidik misi yang baru masuk selama 1 tahun di sana bisa tinggal. Terus untuk kedepannya mungkin untuk semester 3 dan seterusnya kita juga harus memikirkan kos karena asrama itu cukup 1 tahun gitu. Nggak bisa diperpanjang. Nggak bisa diperpanjang, cukup buat maba aja gitu, beradaptasi di Unpad di Bandung. Terus untuk kos kisaran 4 juta kalau untuk kos. Ada juga kontrakan yang selama 1 tahun itu. Kalau kontrakan kan kita bisa berlima, berempat. Nah untuk kontrakan itu sendiri kan kisaran biayanya itu 15 juta tapi dibagi 4 jadi berapa kan lumayan. Jadi iya, nggak murah gitu ya kalau misalnya kalian kontrak gitu. Oke, terus kalau biaya hidupnya tuh, biaya makan berapa tuh Kak? Kalau makan sih di Bandung lumayan murah-murah ya. Jadi untuk makan paling per harinya sekitar 20.000 atau berapa? Sekitar 20.000-an? Ya, 20.000-an per hari. Itu udah makan 1 kali 3? Iya, 3 kali. Oh, 3 kali sehari, ya siap. 20.000 maksimal ya? Maksimal. Tapi kalau bisa irit mah masak sendiri gitu ya? Masak sendiri kayak masak nasi sendiri, tinggal beli lauknya, jadi lebih murah sih. Sekitar 10.000 juga bisa. Oh, oke, siap. Nah, jadi berarti dapat kita simpulkan untuk pembiayaan awal setidaknya untuk 1 bulan pertama kalau misalnya kalian diterima di Unpad, setidaknya ya kan pertama gratis ya, karena tapi asrama itu hanya untuk bidik misi atau semua? Hanya untuk bidik misi. Hanya untuk sini. Oke lah. Jadi kalau misalnya kalian gak dapat bidik di sini ya, kalau misalnya kalian gak dapat bidik misi, setidaknya kalian harus menyiapkan uang pertama 4 juta, terus bayar ke kampusnya. Misalnya kalian dapat 500 berarti udah 4.500.000. Ya kurang lebih 5 sampai 6 jutaan lah. Iya benar. Ya, buat biaya awal kalian pertama kali bulan pertama kalian di Bandung gitu ya. Sekitar 5 sampai 6 jutaan gitu ya. Oke, Kak Fikri, ada tambahan mengenai biaya? Ya paling kalau misalkan kita bisa hemat ya cukup murah juga sih sebenarnya kalau kuliah tuh daripada kita sekolah. Kalau di sekolah kan kita tergantung orang tua juga kan. Nah mungkin intinya di Bandung tuh murah-murah lah sama kayak Kak Aden di Jogja. Oke, berarti ya emang ya mungkin kalian berpikir kalau Bandung itu termasuk kota metropolitan gitu, benar. Yang ini ya yang cukup mahal lah gitu ya. Tapi ya sebenarnya balik lagi ke diri sendiri ya. Benar. Mau kalian mau hedon ya silakan. Mau kalian mau beririt-irit ya bisa juga kayak gitu. Oke, Kak Fikri, cukup ya untuk masalah biaya. Kita lanjut ke masalah cara masuk. Oh iya benar. Ya, cara masuk gimana tuh cara masuknya? Untuk jurusan aku sendiri, jurusan perikanan sebenarnya ada 4 jalur. Yang pertama yang pasti SNMPTN, yang kedua itu SBMPTN, yang ketiga bisa jalur prestasi, dan yang keempat itu jalur mandiri, seleksi mandiri atau SNUP disebutnya. Mungkin yang paling aku mau jelasin ini jalur prestasi sih, karena SNM dan SBM udah familiar ya. Jalur prestasi ini, jika kalian punya prestasi baik itu di bidang akademik maupun non akademik, kalian bisa langsung cek di laman http, bisa lah di bawah ini lah. Siap. Bisa. Nah terus kalian bisa cari tahu informasinya bagaimana cara masuk jalur prestasi. Nanti juga ada penyeleksiannya selama dimulai dari pemberkasan awalnya, pemberkasan.
terus ada portofolionya di pemberkasan, nanti ada pengumuman lolos atau tidaknya. Itu untuk SMUP kemarin sebenarnya baru bulan sekarang nih dibukanya. Kalau SMUP ya sampai nanti Agustus awal. Nah, jadi untuk pengumumannya kalau nggak salah SMUP Perikanan Unpad itu nanti tanggal 23 Agustus. Dan untuk kalian yang mau daftar Perikanan Unpad bisa dari sekarang dicek laman di bawah ini gitu. Siap. Oke, siap. Jadi Kak Fitri sendiri maksudnya lewat jalur mana? Aku lewat jalur SNM. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini bisa kasih tips sedikit nih, Kak, gimana caranya pengen dapat jalur SNMPTN di Unpad? Oh, sebenarnya sulit diprediksi juga sih kalau di Unpad. Ya, kalau SNM itu kan ada yang bilang hoki-hokian. Terus sebenarnya ada yang patut dipertimbangkan juga kalau SNMPTN di Unpad itu. Yang pertama kita lihat alumninya gitu. Ya, peran alumni di sana. Udah ada alumni belum sih di Unpad gitu? Yang masuk alumni di sini alumni SMA kalian ya? Alumni SMA kalian udah ada yang masuk gak sih di Unpad? Dan yang kedua itu yang pasti kayak letak geografis di kita itu kayak gimana sih? Pantasnya letak geografis daerah kita yang kita tinggali itu seperti apa gitu. Kayak misalkan aku kan rumahnya dekat ujung genteng juga kan. Nah, kalian tuh sebenarnya bisa menceritakan kan di daftar SNMPTN itu ada kayak menceritakan deskripsi diri atau nah sebenarnya kalian juga bisa menceritakan di situ kenapa kalian alasannya memilih perikanan karena misalnya. Ya sebenarnya letak geografis daerah yang kita tinggal itu diperhitungkan kan. Diperhitungkan di ya? SNMPTN ya. Karena setahu aku di daerah Jampang sini di daerah Sukabumi Selatan khususnya yang kebanyakan yang diterima di Unpad tuh dari agrokomplek kayak pertanian, kayak perikanan, ilmu kelautan dan juga teknik industri pertaniannya gitu. Kayak kemarin alhamdulillah juga ada yang keterima di agrokomplek juga teman aku ya, kayak Puja. Terus ada yang di geologi nih, geopark kan kita terkenal dengan geologinya nih, dengan geoparknya. Kemarin juga di Cimas ya, dia lolos SNMPTN teknik geologi. Nah, sebenarnya ya menurut aku letak geografis kita itu cukup ini ya berpengaruh terhadap kelolosan SNMPTN kalian. Dan yang pasti gak kalah penting juga nilai raport kalian dan prestasi kalian gitu. Siap. Ya memang kalau misalnya dibilang tentang SNMPTN itu kayak gimana, memang tidak ada teori khusus ya. Tidak ada teori khusus, cuma ya ada sedikit selintingan lah, meskipun itu bukan fakta tapi mitos-mitosnya lah. Mitos-mitosnya tuh kayak bener-bener aja gitu ya. Nah, jadi memang SNMPTN tuh kalau misalnya dari nilai aja gitu ya, dari nilai aja kalau bisa itu naik katanya gitu ya, naik gitu ya, jangan ada banyak yang turun. Tapi kamu ini gimana misalnya? Kalau masalah nilai sih ada yang turun, malah ada yang anjlok. Asalnya 90 jadi 82 aku. Gitu. Jadi nah kan itu juga termasuk mitos berarti ya. Mitos juga ya. Nah, jadi kalau misalnya memang SNMPTN itu kayak gimana, teori pastinya kayak gimana, ya belum ada yang bisa ini gitu ya. Cuma kalau misalnya cara kalian memilihnya itu bisa ketahuan gitu ya. Misalnya kalian memilih kampus nomor 1 di nomor 2 ya kan, itu kan gak bakalan keterima gitu ya. Kalau itu sih udah udah menjadi ciri khas itu mah ya. Oke, Kak Fikri, mengenai tadi tuh berarti memang ini ya yang berasal dari geografis kajian pangan itu bisa ngaruh juga ya. Jadi baru tahu nih saya kalau misalnya hal kayak gitu, berarti bagus loh. Maksudnya bagus tuh kampus memang bagus tuh memperhitungkan anak-anak yang memang pengen ke kuliah dengan keinginan untuk memajukan daerahnya sendiri gitu ya. Soalnya itu bagus kampus memilih mahasiswa yang seperti itu, karena ya jarang juga sih orang yang memilih kampus yang memilih jurusan karena berdasarkan itunya gitu. Tapi setahu aku tuh teman-teman aku tuh banyak yang dari Pangandaran kan. Kebetulan kan Pangandaran itu terkenal dengan lautnya juga. Terus kebetulan juga kan Bu Menteri Susi dari Pangandaran.
Nah, di fakultas aku tuh kebetulan banyak sekali gitu anak-anak Pangandaran. Tuh. Gitu. Jadi kayak bukan kebetulan ini ya. Bukan kebetulan, tapi kemarin juga pas kayak seminar gitu, kayak seminar jalur masuk gitu, tapi aku online gitu. Nah, salah diperhitungkan juga letak geografisnya gitu, sesuai letak geografis. Iya, siap. Itu ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik ini mulai bersemangat ya. Aduh, alhamdulillah saya berasal dari rumah yang dekat dengan pantai gitu ya. Oke, siap. Itu ya tentang cara masuk. Kita lanjut dengan alasan Kak Fikri kenapa ngambil jurusan ini. Oke. Alasan yang pertama mungkin aku anak pantai banget karena dekat. Dan mungkin untuk alasan lebih jelasnya, karena kan luas wilayah negara Indonesia ini 2/3 luasnya itu lautan. Otomatis kan perairan semua kan, itu belum dihitung dari mulai luas danau, luas rawa, ataupun sungai. Nah, luas segitu tuh kira-kira potensi perikanannya banyak atau sedikit? Otomatis kan banyak. Nah, kalau misalkan potensi perikanan yang sebanyak itu tidak dikelola dengan baik, dengan SDM yang unggul, otomatis kan kita tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada tersebut. Nah, alasan aku masuk karena aku ingin membuat inovasi baru gitu, ingin mengelola potensi yang besar ini sebagai potensi yang besar ini untuk memajukan Indonesia juga gitu, salah satunya. Masya Allah. Kemaritiman atau perikanan Indonesia gitu supaya lebih maju. Nah itu ya, jadi alasannya memang dari tadi juga memang kita menceritakan tentang laut-laut terus nih ya gitu ya. Perikanan gitu. Oke, siap adik-adik. Jadi itu alasannya Kak Fikri kenapa ngambil jurusan perikanan ini gitu ya. Nah terus masalah tentang kuota nih Kak Fikri. Kuotanya itu berapa tiap tahun? Kalau ke kuota SNM dulu, dari kuota SNM itu kalau tahunan aku itu sebanyak 40 orang. Jadi 1000 lebih pendaftar gitu. Terus untuk SBM-nya itu 80. Karena kan 20% SNM, 40% SBM, berarti kan 80. Nah untuk mandirinya ini sebenarnya mandiri itu peluangnya agak besar sih kan. Ya, kalau mandiri itu peluangnya agak besar. Terus apalagi kalau kalian juga yang mempunyai prestasi banyak gitu, diperhitungkan juga. Nah yang paling menarik ini di seleksi mandiri nih. Di seleksi mandiri itu kalau masuk EPIK atau Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, baik yang mau jurusan perikanan ataupun ilmu kelautan, ada tes renangnya, kalian harus bisa renang. Yang mandiri? Iya. Lulus mandiri? Iya. Oh, kalau SNMPTN SBMPTN emang enggak? Enggak. Oh iya. Kalau mandiri itu kalian diwajibkan bisa renang gitu. Ya gitu. Seru pokoknya. Oke. Nah itu tes renangnya di mana? Kalau nggak salah ada lah di situ di. Jadi kan kalau misalnya kita ngambil mandirinya, berarti kan harus tes di Bandung kan? Iya. Benar. Berarti di Bandungnya. Iya, harus di Bandung. Oh oke. Jadi tesnya karena kalau mandiri emang kita harus datang, beda SNMPTN, SBMPTN itu kan bisa di kota atau daerah masing-masing, di kabupaten masing-masing. Kalau mandiri itu memang harus datang ke Bandungnya sendiri gitu, ke Unpadnya. Jadi nanti kalian harus tes renang, yang belum bisa renang, silakan renang dulu ya. Oke itu ya, jadi kuotanya berarti bisa dikatakan nggak mitos atau fakta kalau misalnya ngambil jurusan ini lewat jalur mandiri itu lebih mahal? Ya bisa dikatakan betul sih. Betul ya. Lewat jalur mandiri emang lebih mahal karena ada uang pangkal juga kan. Ada uang pangkal tuh? Iya. Bukan berarti cuma di Unpad aja ya, tapi emang seluruh kampus di Indonesia yang namanya mandiri itu ya seperti fakta sih. Kalau misalnya kalian ngambil lewat jalur mandiri, kalian memberikan biaya yang lebih gitu ya. Ya meskipun UKT ya, namanya UKT ya. Tadi kan UKT juga ada kelasnya ya, ada kelas 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya kalian lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN mungkin kalian dapat UKT yang
2 juta atau 3 jutaan, tapi ketika kalian ngambil mandiri bisa jadi 7 juta 8 juta. Seperti itu ya. Iya. Perhitungannya kayak gitu. Ya berarti total keseluruhan satu angkatan per tahun itu berapa jumlahnya? Sekitar 100 berapa ya? Ini per itu kan? Per jurusan? Per jurusan. 100 orang. Berarti sekitar 3 sampai 4 kelas ya? Iya, 3 kelas. Oh, 3 kelasan. Kelas. Gitu ya adik-adik. Bayangkan tuh ya, kalian harus menyingkirkan berapa ribu orang untuk mendapatkan kursi di kampus ini, kayak gitu ya. Oke, itu tentang kuota ya. Lanjut kita ke pembahasan. Ini pembahasan yang cukup menarik. Bisa merencanakan apa aja sih Kak? Kalau misalnya kita udah lulus, bisa merencanakan kayak gimana sih perikanan selain mungkin yang adik-adik tahu tuh ya beternak ikan gitu kan. Tahunya ternak lele dan lain sebagainya gitu ya. Ini kita akan lebih detailnya kayak gimana tuh Kak? Ya, kalau di Unpad sendiri khususnya di jurusan aku perikanan, prospek kerja kedepannya itu sebenarnya beragam sih. Mulai dari kita bisa berwirausaha, bisa budidaya juga, terus kita juga bisa kayak kerja di bank juga, karena yang paling menarik di Unpad ini sebenarnya kita masuk perikanan nih, tapi peminatannya itu ada 5. Ada 5. Ya nanti di semester 5 itu kita pilih peminatannya mau kemana gitu. Yang pertama itu peminatannya juga ada aquaculture, terus ada TPHP, terus ada MSP, ada perikanan tangkap, dan yang terakhir itu ada sosek. Nah si sosek ini tuh kita juga bisa kerja di perbankan ataupun di mana gitu. Terus yang paling menarik tuh kalau di Unpad tuh kita punya link-link, kita bisa magang dimanapun di seluruh Indonesia. Nah gitu. Terus kebetulan kan ada link keluar juga ya, exchange. Oh iya mantap ya. Kebetulan saya juga insya Allah daftar gitu. Oh di semester kapan itu? Semester sekarang, tesnya semester gitu. Sekarang semester 3. Kemana biasanya? Insya Allah ke Jepang sih. Mantap. Oh ya sih emang perikanan Jepang ya jago ya. Emang kayak kiblatnya perikanan itu di sana sih. Jepang ya kiblatnya. Oke siap. Terus gimana lagi tuh? Terus kalian juga jangan khawatir, bisa kerja kayak di BUMN bisa, terus bisa intinya sekreatif apa sih pemikiran kalian. Makanya kalau kalian ingin lebih tahu lebih lanjutnya gitu, masuk aja ke perikanan Jepang. Oke siap benar. Nah benar kata Kak Fikri tadi di akhir, beliau mengatakan kalau misalnya sekreatif apa sih pemikiran kalian, ya memang zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang tuh harus benar-benar kreatif, dan kalian kalau bisa jangan terpaku dengan apa yang kalian pilih gitu, dengan apa jurusan yang kalian pilih. Kadang zaman sekarang tuh jurusannya apa, kerjanya apa gitu ya. Benar, tapi ya itu memang udah menjadi hal yang dari zaman dulu gitu loh ya. Gak usah jauh-jauh lah, di SMA kalian pasti ada nih guru yang dulunya kuliahnya apa tapi ngajarnya apa gitu kan. Ya tetap aja itu kan udah termasuk dalam keberkahan ilmu ya. Yang penting ya tetap kita mendapatkan rezeki dari Allah gitu ya adik-adik. Jadi jangan berpikir saya mah nanti gimana kalau misalnya nggak dapat apa-apa gitu kan. Karena sinisnya mahasiswa, sinisnya masyarakat banyak loh Ki. Maksudnya banyak tuh pasti ada lah masyarakat yang sinis itu. Ngapain sih perikanan beres ya, bener. Ini aja gitu. Nah itu gimana tuh cara menanggapi sinisnya masyarakat yang kurang tahu tentang perikanan gitu kan? Iya. Kalau aku sih diam aja, tapi nanti di akhir buktikan. Weh, keren ya, benar gitu. Jadi adik-adik kalian jangan berpikir, aduh apaan sih kuliah perikanan gitu loh. Pasti ada yang berpikir kayak gitu ya. Enggak ya, namanya tetangga masyarakat yang awam gitu ya, wajar aja lah, mungkin mereka karena belum tahu kayak gimana gitu ya realnya perikanan tuh gitu ya. Mungkin orang-orang mikirnya sepele, tapi padahal kalau misalnya dipelajari lebih lanjut ya lihat aja Jepang lah contohnya ya. Lihat aja Jepang, kita kan lebih jauh. Kita meskipun ya kita
perairan laut kita terlalu luas gitu ya, maksudnya belum, masih proses lah untuk menyamai ke Jepang gitu ya. Ya gitu. Pokoknya jadi kalian jangan pernah menghiraukan kata-kata apaan sih ngambil jurusan ini perikanan, itu jangan, itu biarlah orang berkaya gitu. Yang penting kalian kata Kak Fikri tadi di akhir buktikan. Nah, gitu. Mantap nih Kak Fikri. Oke, itu ya. Jadi adik-adik, kita tadi review bentar, kita udah ngebahas tentang biaya kuliah, biaya tempat tinggal, biaya makan, terus cara masuk, belajarnya. Nah, ini belajarnya apa aja? Oh iya. Kalau belajarnya sih ada kayak limnologi. Limnologi itu kayak kita mempelajari ciri-ciri perairan yang pas gitu buat ikan apa, ikan apa. Terus kayak ada vertebrata air, mempelajari tentang hewan yang tidak bertulang belakang yang ada di air. Terus banyak sih sebenarnya, dan ini pun belajarnya itu bukan cuma belajar di ruangan kuliah aja di kampus, tapi juga ada belajar kayak karya wisatanya, field trip ya. Field tripnya itu kadang ke Pangandaran atau ke Garut, ke Santolo, ke Pamengpeuk. Intinya ke seluruh Indonesia, bisa ke seluruh Indonesia, kayak ke Bali. Kalian juga bisa ke sana, ada ya, ke Bali. Jadi nggak melulu di dalam kelas ya Kak. Siap. Terus aku juga mau nyampein sebenarnya kuliah perikanan itu bukan hanya kita mempelajari ikan aja, tapi kita juga mempelajari jenis-jenis makhluk biota air yang ada di laut juga, kayak karang-karangan, kepiting, kayak lamun, padang lamun, ataupun dan lain-lainnya gitu. Jadi bukan hanya tentang ikan sih, kalian juga gak akan gabut kalau di perikanan Unpadmu, karena tiap semester itu ada field tripnya di akhir semester. Nah, ada karya wisatanya. Wih, jalan-jalan loh. Jalan-jalan gitu naik. Oh gitu ya. Itu ya. Jadi kalian belajarnya apa aja? Ya itu yang disebutkan kami kayak enak juga ya. Jalan-jalan loh. Ada jurusan yang di akhir semester harus jalan-jalan ke tempat wisata perikanan kayak gitu ya. Iya benar. Oke. Nah itu Kak, terus kalau misalnya ini tentang apa tuh tadi kan belajarnya apa aja yang di kampus gitu kan. Nah terus ini belajar untuk mempersiapkan di SMA biar kita nyaman-nyaman aja, itu apa aja sih yang harus dipersiapkan selain biologi mungkin ya tentunya. Oh iya. Apa aja tuh yang harus, jadi pak adik-adik SMA tuh pasti berpikir aduh kira-kira saya cocok gak ya jurusan ini. Kan saya di SMA kayak gini, jadi mencocokkan adik-adik harus seperti apa sih adik-adik di SMA itu biar cocok di jurusan ini kayak gitulah. Yang pertama, kalian kalau misalkan jago biologi, jago kimia, intinya yang bisa intek aja, yang ada di IPA. Nah, ya khusus program IPA mungkin menurut aku cocok banget nih masuk perikanan. Karena di perikanan itu biologinya dapat, kimianya dapat, fisikanya juga dapat. Dan untuk kalian yang mungkin jurusan IPS juga, kalian akan merasa agak keteteran juga karena mengejar materi IPA. Mengejar materi IPA ya. Bukan berarti nggak bisa ya? Bukan berarti nggak bisa, tapi kan di perikanan juga ada soseknya. Ya, ada sosial ekonominya. Jadi mungkin yang lebih cocok itu kalian yang belajar di IPA sih menurut aku. Oke. Kebetulan kan aku juga di IPA gitu. Nah, itu anak IPS yang masuk ke jurusan ini berapa banyak nggak sih? Atau ada beberapa aja? Ada beberapa aja sih, segelintir orang, nggak banyak. Aja, ya? Banyak kan yang IPA sih jurusan. Kebanyakan jurusan IPA ya. Jadi buat kalian yang bukan berasal dari jurusan IPA masih bisa. Tidak menutup kemungkinan, hanya saja kalian harus ibaratnya lebih ekstra. Iya, lebih ekstra. Orang-orang yang mungkin dari awalnya udah IPA ya cukup berjalan aja udah nyampe gitu loh. Jadi kalau kalian dari IPS ya kalian harus berlari ekstra belajar. Iya gitu ya. Mungkin ya karena mungkin udah begitu paham ya, kecuali mungkin kalau misalnya ya jadi karena memang tadi kan ada penjurusan sosial ekonomi itu, jadi masih bisa tuh anak IPS nggak masuk jurusan ini kayak gitu ya. Cuma ya itu kalian harus berlari gitu ya. Kalau yang dari IPA ya cukup berjalan aja kayak gitu. Oke, ini sekarang
sesi bebas aja. Kak Fikri mau menyampaikan apa ke adik-adik, silahkan. Oh, bebas. Untuk adik-adik sekalian ya, kalian jangan khawatir kuliah itu memerlukan banyak biaya, sampai-sampai kan ada yang jual tanah atau jual sawah. Itu menurut aku berita yang hoax gitu. Oh iya, benar. Karena sepanjang aku kuliah di Unpad dari semester 1 sampai semester sekarang, pure tanpa biaya gitu, tanpa pengeluaran dari orang tua. Yang pertama, aku juga di sini selain dapat beasiswa bidik misi, aku juga dapat 2 beasiswa lain, alhamdulillah kan. Mantap. Nah ini kita sekalian ngebahas tentang beasiswa nih. Terus. Kalian juga jangan khawatir intinya. Jadi di samping beasiswa bidik misi, kalian juga bisa daftar beasiswa lain gitu. Dan untuk beasiswanya, aku tuh dapat beasiswa kayak orang tua angkat gitu. Jadi beasiswa orang tua angkat. Iya, beasiswa orang tua angkat. Dan yang terakhirnya ada beasiswa dari Ikatan Jakat Indonesia IJI. Dan per bulannya itu lumayan sih, dari beasiswa OTA 500 per bulan. Dari beasiswa IJI 600. Jadi 100. Jadi 1.100.000 dari 2 beasiswa itu, ditambahkan beasiswa bidik misi. Nah, jangan khawatir sebenarnya kalau masalah biaya. Dan mungkin sedikit penjelasan juga sih dari perikanan fasilitas yang ada di Unpad juga ya. Kalau fasilitas yang ada di Unpad, menurut aku karena mungkin perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia, fasilitasnya juga ya kali gak lengkap gitu. Pasti lengkap. Dan mungkin udah disediakan juga kayak odong gratis. Odong gratis itu kayak angkutan kampus gitu. Kalian kan misalkan dari gerbang ke tempat kampus kalian itu lumayan jauh nih. Nah, kalian bisa jalan-jalan gitu. Luas guys Unpad itu. Nantilah kita jalan-jalan di Unpad. Ya, kalian bisa jalan-jalan di sana. Dan mungkin yang paling penting itu bukan tentang fasilitasnya, tapi kemauan kita juga, kegigihan kita dalam menuntut ilmu itu ke depannya bisa dimanfaatkan seperti apa. Dan paling itu aja sih Kang. Oke, siap, mantap. Jadi kita membahas beasiswa dikit ya di sini. Karena Kak Fikri ini 1,1 juta untuk biaya di Bandung cukup sekali ya. Cukup sekali, belum lagi ditambah dengan beasiswa bidik misi ya. Beasiswa bidik misi biasanya berapa? 6 bulan sekali ya turunnya? 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali itu ya. Tamam ya, beasiswa 6 bulan sekali mah ya anggap aja bonus di akhir. Nah, ya, buat liburan gitu kan. Buat liburan. Nah, kalau yang per bulan udah dapat 1,1 juta gitu kan. Belum lagi ya banyak loh beasiswa lain di kampus itu. Dan memang beasiswa itu lebih banyak ketika kalian menjadi mahasiswa ya. Iya kan? Benar. Kalau sebelum jadi mahasiswa mah ya paling beasiswanya cuma beasiswa bidik misi aja. Iya. Makanya salah juga ya kalau orang yang berpikir saya emang gak jadi kuliah karena gak dapat beasiswa gitu ya. Salah banget. Salah banget. Jadi kalian tuh harusnya masuk dulu. Nah, setelah masuk kalian cari beasiswa lagi. Banyak sekali. Nah, silakan Kak Fikri, bisa disebutkan beasiswa yang di Unpad. Kalau yang paling gede itu beasiswa Jarum. Beasiswa Jarum itu per per semesternya itu bisa sampai 20 juta. Wow. Beasiswa Jarum itu. Tapi aku gak lolos. Karena cukup susah sih kalau Terus ada beasiswa IJI Unpad, ada beasiswa IJI Unpad. IJI Ikatan Jakarta. Terus ada beasiswa dari BRI gitu, kayak Kadar Surau. Nah, yang beasiswa dari Kadar Surau itu kita selain dapat uang per bulan, kita juga dapat asrama lagi nih. Dan asramanya itu bukan asrama sih, kontrakan 2 tingkat gitu. Wow. Iya gitu. Dan teman aku yang di daerah sini ada Puja dapat. Oh, dapat Puja ya. Nanti Puja bakalan masuk juga di kelas kita gitu ya. Tenang. Iya, dia dapat ya. Ya, terus banyak sih Kang. Terus apalagi ya, beasiswa yang setahu aku tuh beasiswa dari Unpadnya sendiri ada. Beasiswa kayak pemotongan UKT, kayak kalian asalnya UKT-nya golongan sekian, karena prestasi kalian, karena mungkin IPK kalian bagus, bertahan di 3, otomatis bisa juga daftar beasiswa.
Potongan UKT ya. Potongan UKT. Masya Allah. Oke. Kalau misalnya kalian pengen tahu tentang beasiswanya, kalau misalnya kita ngomongin beasiswa 1 jam lebih bisa. Wah. Ya. Soalnya banyak banget gitu. Banyak banget ya. Jadi ini kita hanya segelintir aja lah. Jadi soalnya memang kalau misalnya tentang beasiswa mah masuk dulu aja. Nanti kalian biar tahu sendiri kalau misalnya kita ngomongin tentang beasiswa, wah 1 jam aja nggak bakalan cukup waktunya gitu ya adik-adik. Pokoknya jadi kita akan membahas, kita telah membahas tentang banyak sekali dalam video ini. Tadi kan kita review dulu. Jadi kita udah ngebahas tentang biaya kuliah, biaya tempat hidup, biaya hidupnya, terus biaya ya banyak lagi kan tadi. Pokoknya intinya mengenai biaya kalian bisa di atas sendiri lah ya. Jangan. Ini contohnya Kak Fikri nih belum mengeluarkan biaya sedikit pun gitu ya, kecuali mungkin ya biaya-biaya biasa lah ya itu ya Kak Fikri gitu ya. Nah, jadi terus kita tadi udah ngebahas tentang cara masuk, belajarnya apa aja, terus rencana ke depan kayak gimana. Tadi sedikit cerita motivasi dari Kak Fikri gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, Kak Fikri ada lagi yang mau disampaikan? Ya, cukup sih. Cukup. Oke, gitu ya adik-adik. Pokoknya kita akan berjumpa lagi dengan video yang lain, jurusan lain, kampus lain. Kalian tinggal komentar aja, minta yang mana, insya Allah akan kakak carikan gitu ya. Sekali lagi terima kasih Kak Fikri sudah bergabung di kelas online kita. Sampai jumpa lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.